Tentunya trust adalah number one di sini. Kenapa? Karena ya balik lagi NFT ini ada di dunia digital. Dan duit kita ketika kita beli NFT ya kita beli melalui digital juga, jadi harus hati-hati juga. Kita bisa dapetin uang yang sebegitu banyak dalam waktu yang singkat, tapi kita juga bisa kehilangan uang yang banyak dalam waktu yang singkat juga. So guys, be aware ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Indri Anissa di NFT Academy Indonesia. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu sama teman-teman semua. Mau mengingatkan bahwa sekali lagi kita bukan penasihat finansial teman-teman semua. Dan juga semua informasi yang kita berikan sewaktu-waktu dapat berubah tentunya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @nftacademy.id. Dan jangan lupa juga subscribe kita di YouTube NFT Academy Indonesia. Video kali ini aku akan bahas tentang 5 hal yang wajib banget kamu ketahui sebagai pemain NFT ketika kamu emang ingin terjun ke dunia NFT dan juga mengincar NFT. Nah, hal yang paling penting pertama adalah ketika kamu ingin melakukan jual beli NFT, pastikan kamu melakukannya di marketplace NFT tersebut. Nah, apa aja sih marketplace NFT-nya? Ada OpenSea, ada Magic Eden, ada Solana, dan kamu bisa cek di video ini karena ada pembahasannya di sini. Oke, sekali lagi aku mau pastiin kalau kamu melakukan jual beli di sana, jangan sampai melakukan jual beli di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia karena itu jauh berbeda banget. Karena ketika kamu melakukan jual beli NFT, otomatis di dalamnya itu ada blockchain yang terhubung. Sedangkan kalau misalnya marketplace biasa nih seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, bahkan apalagi email gitu ya, itu bahaya banget karena itu tidak bisa terhubung sama blockchain, sistemnya berbeda dan akhirnya bisa-bisa kamu ditipu. Nah, ketika kamu membeli NFT tersebut, kamu tidak hanya bisa membelinya lewat marketplace ya. Jadi kayak kamu buka OpenSea ya, salah satu marketplace jual beli NFT, kemudian ada gambar NFT-nya, kamu klik buy. Bukan hanya itu aja yang bisa kamu lakukan, tapi kamu juga tentunya bisa menjadi primary market. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa cari project terbaru, kemudian ikut grinding di Discord-nya, kemudian dapetin whitelist, dan that's it. Kamu bisa dapat NFT dari situ juga. Oke, and the next one is pastiin media sosial yang kamu gunakan untuk mendapatkan NFT ini adalah Twitter dan Discord. Karena media sosial yang digunakan oleh para pemilik project dari NFT ini biasanya menggunakan sosial media Twitter dan juga Discord gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu dapetin informasi NFT atau ada orang yang jual NFT lewat email, itu udah pasti scam. Atau misalnya kamu dapet info dari Instagram, ya Instagram juga bisa kita cek ya. Karena ada beberapa project juga yang memang ada official Instagramnya, seperti Dep NFT ini sebelah sini. Terus ada MGDC sebelah sini. Dan ada Happybeast juga nih, boleh lihat Instagramnya. Jadi kamu harus tetap pastiin bahwa itu memang official Instagramnya. Tapi yang paling penting adalah kamu pastiin bahwa NFT yang mau kamu beli itu bukan NFT yang kamu dapetin di email, atau bahkan di WhatsApp atau grup ibu-ibu emak-emak sosialita gitu ya. Atau emak-emak arisan ya, jangan sampai kamu ditipu seperti itu. Karena itu bisa berbau scam, maksudnya ya itu udah fix sih, itu kamu kena scam. Karena yang jelas jual beli NFT hanya terjadi di marketplace NFT saja yang memang sudah terhubung oleh blockchain-nya. And next, number 3, apa sih yang selanjutnya yang bisa kamu cek ketika kamu dapetin sebuah project dan supaya terhindar dari scam? Ya pastinya kamu bisa lihat orang di balik project tersebut docs atau enggak. Docs itu tuh bisa diketahui ya, maksudnya kelihatan siapa aja orang di balik project tersebut. Kalau memang kelihatan ya, misalnya CEO-nya Indri Anissa, terus CMO-nya Dinda Raina misalnya kayak gitu ya, kalian bisa cek aja portofolio dari masing-masing orang tersebut. Cek aja dulu Indri Anissa nih Instagramnya apa, Twitternya apa, kemudian cek postingan-postingannya di Instagram misalnya, oh dia mah nggak ada latar belakang mengenai Web 3.0 atau si developer atau si Indri ini misalnya ya, CEO-nya si Indri ini tidak punya pengalaman di bidang blockchain atau per-NFT-an dan lain sebagainya, ya bisa kamu raguin, itu is okay, hal yang biasa ya. Karena tentunya trust adalah number one di sini. Kenapa? Karena ya balik lagi NFT ini ada di dunia digital. Dan duit kita ketika kita beli NFT ya kita beli
melalui digital juga, jadi harus hati-hati juga. Kita bisa dapetin uang yang sebegitu banyak dalam waktu yang singkat, tapi kita juga bisa kehilangan uang yang banyak dalam waktu yang singkat juga. So guys, be aware ya. Oh iya, kamu juga jangan lupa untuk cek Discord-nya apakah aktif atau tidak, apakah orang-orangnya solid atau tidak ya, karena orang-orang di Discord atau komunitasnya itu juga sangat berpengaruh sekali. Nomor 4 adalah teman-teman wajib juga untuk cek roadmap-nya. Apakah roadmap-nya itu sesuai dengan project-nya dia, atau roadmap-nya itu berjalan dengan baik misalnya ya. Jadi roadmap ini tuh menentukan lama hidupnya si project ini. Kadang kan ada roadmap quarter 1, quarter 2 dan lain sebagainya. Teman-teman harus cek dan juga terus pantau di sana apakah roadmap-nya benar-benar dikerjakan, berjalan atau tidak gitu. Karena roadmap itu memang salah satu hal yang paling menarik di dunia NFT. Orang tuh berani beli mahal NFT itu bukan hanya sekedar artnya aja loh teman-teman, tapi karena roadmap-nya yang bagus dan juga ada utility di belakangnya. So guys, sebelum kalian beli, cek projectnya dulu. Mulai dari orangnya, orang di belakangnya seperti apa, roadmapnya juga teman-teman harus cek, sosial medianya juga tentu harus teman-teman cek. Dan pastikan officially ya, karena banyak juga akun-akun yang memang mengatasnamakan. Terus juga ada yang misalnya, aku baru lihat ada 2 kasus nih hari ini yang udah aku dapetin. Yang pertama dari Invisible Friend. Jadi Invisible Friend ini merupakan project yang memang dia bisa terjual dengan harga yang sangat mahal. Kalau nggak salah mintingnya itu sekitar 0,25, aku lupa ya, sekitar 0,25 Ethereum kalau nggak salah. Bisa teman-teman cek ya. Kemudian ada bisa yang berhasil terjual 3.000 Ethereum. Itu kan luar biasa, sesuatu yang wow gitu ya. Bisa terjual sangat mahal. Kemudian ada satu project baru namanya tuh Garbage Friends atau apa. Aku lupa garbage apa gitu ya. Soalnya si Invisible Friend ini dia sudah posting di Instagramnya secara officially bahwa Garbage Friends ini tuh ternyata bukan anak dari Invisible Friend, dimana sebelumnya project dari Garbage ini dia memang mengaku-ngaku bahwa dia itu project terbaru dari Invisible Friend gitu. Kenapa orang ada yang mau mengaku-ngaku sebagai project lanjutan dari Invisible Friend? Karena ya orang udah trust sama Invisible Friend. Jadi biasanya orang ngelihat, oh ini project baru dan anaknya dari Invisible Friend, ini udah pasti nih project ini bagus dan akhirnya mau banyak yang beli kayak gitu. So you guys harus hati-hati dan selalu cek akun officialnya. Terus kasus yang kedua yang udah aku dapetin hari ini adalah aku join Discord salah satu project namanya Yomota. Nah ternyata hari ini banget project Yomota ini Discordnya tuh dibajak sampai ada live minting, link live minting padahal itu belum waktunya minting, sampai orang di kick ya, terus orang original officialnya itu di kick dan lain sebagainya, dan itu parah banget. Jadi teman-teman benar-benar harus hati-hati banget dan tentunya harus pastiin ketika memang teman-teman udah masuk Discord nih, misalnya project Yomota gitu ya, terus tanggal mintingnya itu udah tertera tanggal 5 April. Terus tiba-tiba sebelum 5 April ini teman-teman tuh udah dapat link mintingnya. Mint is now live. Klik di sini terus nanti nyambungin wallet. Wah itu udah harus hati-hati banget, itu udah fix scam ya teman-teman. Jadi harus pastiin, dan teman-teman juga hal yang wajib banget teman-teman lakukan adalah matiin DM Discord. Karena ketika teman-teman join ke Discord project biasanya suka langsung banyak yang DM link minting gitu, dan itu scam. Teman-teman harus hati-hati. And the last one is kalian wajib banget untuk punya hard wallet yang bentuknya seperti ini. Dan teman-teman juga bisa dapetin, kalau nggak salah hard wallet yang emang benar-benar hard wallet itu bisa didapetin di Jerman atau di mana aku lupa, teman-teman bisa searching. Selain itu kita harus hati-hati karena bisa aja hard walletnya ditempelin chip or something ya, biar bisa ngambil dana kita. Jadi harus benar-benar hati-hati, dan teman-teman bisa research lagi setelah video ini selesai ketika teman-teman emang mau beli hard wallet. Kenapa harus hard wallet? Karena hard wallet ini bisa mengamankan dana digital kita gitu, karena udah ada beberapa kasus yang memang si walletnya itu dijebol dan akhirnya duitnya atau aset kita yang ada di wallet tersebut diambil sama orang atau dibelanjakan sama orang lain, seperti itu. Dan juga upaya yang bisa kamu lakukan adalah teman-teman bisa pakai lebih dari satu wallet. Kalau kata Warren Buffett sih ya, kalau nggak salah jangan simpan telur di dalam satu keranjang. Jadi istilahnya kalau misalnya keranjang itu jatuh, ya telurnya nggak pecah semua, kan masih ada keranjang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus beware, harus hati-hati, cek officially project kalau misalnya teman-teman emang mencari beberapa project, dan juga teman-teman cari lagi research orang di belakangnya seperti apa. Dan tentunya tadi aku bilang teman-teman harus punya hard wallet.
Oke guys, itu mungkin yang bisa aku share pada hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman harus tetap beware and dare do your own research. Aku Indri Anissa dari NFT Academy Indonesia. Salam undur diri. Bye bye. See you on the next video.